Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama saya nggak muter Rocky Gerung Official. Ini judulnya bagus ini. Sekjen PDIP Hasto serang Jokowi dengan bocoran rekaman. Sudah siap perang frontal. Apa ini? Rekaman apa saya nggak tahu. Ini 1 jam yang lalu. Sekarang setengah 12 malam. Berarti jam 8 kira-kira di-upload ya. Sekarang yang nonton di Rocky Gerung Official sudah 24.075. Oh, tambah 24.277. Apa sih ini? Apa sih isinya nih? Forum News Network. Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Penuh Arif dari Forum News Network. Saya langsung akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto memutar sebuah rekaman yang kalau media menulisnya diduga suara Presiden Jokowi di situ yang akan menggunakan aparat penegak hukum maksud saya untuk mengintimidasi lawan-lawan politiknya. Ya, ini sebenarnya kalau saya telusuri konteksnya tidak seperti itu. Tapi dengan memutar rekaman ini kita tidak bisa tidak mengartikan bahwa langkah Hasto itu menunjukkan ketegangan atau permusuhan gitu ya antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu kian meningkat. Tidak ada yang membuat kita terkejut karena kita sudah bisa menduga dari awal perseteruan antara Ibu Mega dan Presiden Jokowi akan berlanjut. Dan semakin Ibu Mega diintimidasi, semakin peluru-peluru tajam dari PDIP akan diarahkan langsung right. Kenapa kok Megawati semakin diintimidasi? Kepentingannya apa Jokowi? Apakah Jokowi kehilangan perspektif sejarah bahwa di zaman Orde Baru itu Megawati menjadi besar karena diintimidasi dan kekuatannya itu menjadi muncul, dan oposisi yang terserak di zaman Orde Baru setelah mendapat tekanan khususnya 27 Juli serangan aparat ke kantor PDIP justru membuat perlawanan Megawati itu kian menggumpal dan solid ya, dan itu justru menumbangkan Orde Baru. Jadi intimidasi akan berujung pada tumbangnya sebuah kekuasaan dalam konteks PDIP dan Megawati. Hit the head of the president. Langsung tertuju pada presiden. Itu yang bisa kita tafsirkan dengan cara yang mungkin agak abstrak, bahwa pesan dari PDIP adalah bahwa mereka juga tahu apa sebetulnya perencanaan politik jahat dari Jokowi sejak awal. Perencanaan politik jahat dari Jokowi sejak awal PDIP sudah tahu. Bocoran dari Hasto itu bukan sekedar bocoran, tapi sesuatu yang ingin diucapkan pada publik justru di hari kemerdekaan. Nah, video itu tentu bisa diakses. Yang dimaksud oleh Hasto bahwa ada perencanaan untuk menggusur PDIP, ada perencanaan untuk menangkap tokoh-tokoh politik yang dianggap berseberangan dengan Presiden Jokowi. Jadi jelas bahwa ini adalah sebuah perencanaan kejahatan. Hari ini masih berusaha untuk melumpuhkan lawan politik di saat masyarakat atau kita mengendaki open society ya. Tapi memang perencanaan kejahatan itu sudah berlangsung ya. Penangkapan zaman Jokowi itu memang salah satu ciri khas ya dari rejim Jokowi. Di samping korupsi juga penangkapan para oposisi seperti Jumur Hidayat misalnya, Anton Permana, Dr. Syahganda, dan aktivis-aktivis lain yang tersebar, yang mungkin yang terkenal dan tidak terkenal. Itu memang membuat Jokowi itu dinilai dalam majalah Tempo minggu yang lalu itu menarik mundur demokrasi ke belakang ya. Zaman Jokowi, 10 tahun Jokowi itu. Nah, ini yang ingin kita tunggu sebetulnya, klarifikasi dari pihak istana. Apakah videos yang disebutkan oleh Pak Hasto itu
sesuatu yang video memang apa sih? Dengan upaya video baru apa video lama? Upaya untuk menggulingkan Erlangga, upaya untuk mempegal Caimin dan segalanya, dan pada saat yang sama kita berpikir bagaimana sistem demokrasi kita kita andalkan pada seseorang yang cara bermainnya itu sangat brutal kan. Merencanakan kejahatan itu kan brutal. Merencanakan kejahatan itu brutal dan itu ditujukan pada Jokowi ya. Bagaimana kita bisa mempertaruhkan masa depan demokrasi kita ke tangan orang yang memiliki perencanaan kejahatan yang brutal ya. Serangan-serangan siapa itu Rocky Gerung seperti biasa memang brutal ya, dan belak-belakang dan menukik ya, dan membentur ya tembok kezaliman itu dengan sekeras-kerasnya. Padahal sebetulnya ini sistem udah sangat terbuka. Silahkan kalau ada perbedaan pendapat, silahkan di dalam debat, lakukan itu secara beradab. Bukan diam-diam mempergunakan aparat hukum, apalagi aparat hukumnya mau dipergunakan hanya untuk upaya menunjukkan bahwa dia berkuasa. Memang Presiden Jokowi pernah mengatakan, saya tahu semua hal, saya punya kendali terhadap intelijen, punya kendali terhadap institusi penegak hukum, dan ternyata memang benar. Kita berpikir bahwa dia punya kendali di situ dalam upaya untuk membackup institusi-institusi itu untuk tampil berintegritas. Ternyata institusi itu yang dia manfaatkan untuk menunjukkan bahwa dia tidak berintegritas, kan itu konsekuensi dari foto atau video yang dimiliki oleh, atau rekaman suara yang dimiliki oleh PDIP dalam hal ini yang diucapkan Hasto tadi. Kasus ini kan mengingatkan kita pada pernyataan Presiden Jokowi yang lain, dan dia menyatakan punya semua laporan intelijen tentang partai politik dan tahu kemana partai-partai politik itu akan bergerak ya. Kalau ini terjadinya di Amerika Serikat, sebenarnya ini sudah jadi skandal ya, seperti skandal Watergate ya. Termasuk kita tentu belum lupa soal film Dirty Food yang waktu itu cukup menghebohkan, dan Anda menyebutnya ini pasti yang memainkannya adalah Dirty Hand, dan di baliknya ada Dirty Mind. Otak kotor lah yang merencanakan semuanya. Tentu kita masih ingat film yang dibintangi oleh Robert Redford, All the President Man, yang merupakan peristiwa yang terjadi di tahun berapa itu, 73 atau 74, itu soal Watergate, ketika Presiden Nixon hendak membocorkan atau menyadap center pemenangan politik dari Partai Demokrat yang adalah lawan dia itu. Jadi terlihat bahwa sama juga All the President's Man ini semacam dokumenter yang mungkin kalau dirangka itu jadi nyambung dengan apa yang difilmkan oleh Ferry Amsari, Dirty Food Santi di dalam Dirty Hand itu. Jadi betul secara faktual Dirty Hand itu ada. Siapa Dirty Hand itu? Itu yang kemudian ditangkap oleh publik sebagai tangan-tangan aparatnya Jokowi. Dan di ujung dari Dirty Hand ini pemegang kendali terakhir adalah Dirty Mind, yaitu ya presiden sendiri kan. Jadi yang kita ucapkan beberapa waktu yang lalu bahwa ini akan ada seri film sebetulnya untuk menunjukkan bahwa Jokowi menggunakan seluruh aparatnya dengan cara yang kotor untuk menjalankan politik. Kita ingat lagi bahwa Nixon akhirnya Presiden Nixon itu terguling karena skandal itu, the Watergate skandal ini kemudian dijadikan patokan baru untuk menghitung etika politik di Amerika, bahwa tidak layak persaingan politik itu memanfaatkan aparat intelijen untuk menyadap lawan politik. Dijadikan alat apa tadi? Alat ukur baru. Apa tadi bagus tuh bahasanya? Tidak layak menggunakan aparat hukum ya untuk melumpuhkan lawan-lawan politik ya. Bahwa tidak layak persaingan politik itu memanfaatkan aparat. Kita ingat lagi bahwa Nixon akhirnya Presiden Nixon itu terguling karena skandal itu, the Watergate skandal ini kemudian dijadikan patokan baru untuk menghitung etika politik di Amerika. Menghitung etika politik di Amerika ya. Ya. Jadi skandal Gate itu adalah, kata Rocky Gerung, adalah dijadikan patokan baru untuk menghitung ya etika politik di Amerika, bahwa tidak layak seorang presiden itu menggunakan
dirty hand, dirty hand itu apa namanya tadi, aparat hukum ya, untuk menyadap ya rahasia lawan politik atau menggunakan aparat hukum untuk melumpuhkan lawan-lawan politik ya. Dan itu dimulai dari terbongkarnya kasus Nixon, Presiden Amerika, kalau nggak salah tahun 74, yang menyadap ya kantor politik atau semacam biro politik dari Demokrat ya. Dan itu terbongkar ya, penyadapan itu, sehingga kemudian Nixon itu di-impeach, dan tampaknya dia, kalau tidak salah, dia mengundurkan diri apa, atau mengakui salah gitu. Tidak layak persaingan politik itu memanfaatkan aparat intelijen untuk menyadap lawan politik. Dan kalau itu dilakukan di Indonesia, kita mungkin bisa lihat suatu waktu nanti setelah Presiden Jokowi lengser, semua orang akan memberi kesaksian tuh bahwa mereka sebetulnya digunakan sebagai aparatur. Hal yang sama juga dalam ketika Orde Baru, kita tahu bagaimana ada orang yang datang menulis buku-buku harian yang menunjukkan bahwa memang ada aktivitas intelijen. Bahkan intelijen asing juga membuka soal-soal itu. Apa namanya, economic hitman itu yang disewa oleh CIA misalnya untuk menyusup dalam sistem pembuatan kebijakan ekonomi politik Orde Baru. Kan makin lama makin banyak fasilitas untuk mengetahui kejahatan politik yang disembunyikan oleh sebuah rejim. Tidak mungkin persembunyian itu terus-menerus ditutup. Tentu kita berpikir bahwa Pak Jokowi karena itu ingin supaya Gibran jadi presiden, supaya rahasianya bisa dipegang, supaya nanti setelah Gibran juga anak cucunya jadi penguasa. Kan ini ketakutan dari seorang raja yang lalim. Kalau rajanya benevolent ya oke, boleh aja. Tapi ini raja yang sekaligus lalim. Jadi kira-kira itu sinopsis dari... Tajam ya Rocky Gerung itu menyebut apa, Jokowi sebagai raja yang lalim, menyembunyikan ya seluruh kejahatan, perencanaan kejahatan untuk kepentingan keluarganya. Dan itu nanti makin lama tadi dikatakan makin tersedia seluruh fasilitas ya untuk membongkar seluruh perencanaan kejahatan dari seorang presiden kalau dia nanti itu sudah hilang kekuasaan di tanggal 20 Oktober. Dan itu mencemaskan ya raja yang lalim itu sendiri. Ini perkembangan setelah 20 Oktober itu menarik ya. Kita akan membongkar, akan menyaksikan bongkar-bongkaran ya dari civil society terhadap rejim yang begitu mencekam kebebasan berpendapat dan melumpuhkan segala sayap-sayap oposisi sehingga tidak bisa terkepak dan terbang kembali dengan bebas di angkasa kemerdekaan Indonesia. Apa yang kita bicarakan hari itu video yang dibocorkan oleh Pak Hasto. Hasto tampaknya ini ya sudah nekat ini ya Bung Rocky dan bersikap konfrontatif terhadap Jokowi. Saya yakin ini dia bersama Bu Mega sudah menghitung konsekuensi hukum dan juga politiknya. Kita atau saya juga bisa mulai membayangkan tentu setelah Hasto bicara, Pak Hasto itu menghitung semua konsekuensi, termasuk tentu yang paling dia hitung adalah umpannya itu bisa berbalik menjadi serangan pada dia tuh. Tapi saya kira orang semacam Hasto dan Ibu Mega kasih lampu hijau bahwa udah kita mau bertempur habis-habisan aja tuh. Jadi istana sekarang mempelajari modus apa yang akan mereka pakai untuk menghalangi perluasan isu ini. Kan pasti setelah satu video atau satu rekaman voice note dibocorkan oleh Hasto, pasti ada banyak voice note lain yang ada di dalam lemari PDIP itu yang akan dicicil mungkin untuk diajukan ke publik dalam rangka menggugat legitimasi Presiden Jokowi yang masih cewek-cewek mengendalikan politik Indonesia. Tapi sebaliknya pihak istana juga menyiapkan video-video sangat mungkin untuk juga saling menyerang. Mungkin juga video percakapan antara politisi atau apalagi video-video yang sifatnya triple X, video-video personal yang memuat berita-berita sensasional, termasuk video-video rekaman entah itu benar apa tidak soal skandal-skandal seksual di antara pejabat tinggi. Tetapi yang lebih pasti adalah PDIP mengambil sikap untuk menunjukkan bahwa mereka tidak takut terhadap intimidasi. Dan itu juga yang dipidatokan dengan baik oleh Ibu Mega tadi, bahwa negeri ini tidak boleh diatur oleh seseorang yang
pekerjaannya mengintimidasi elit politik, apalagi mengintimidasi rakyat. Dan negeri ini tidak boleh diatur ya oleh orang yang pekerjaannya mengintimidasi, mengancam, ya, memojokkan ya pihak lawan-lawan politiknya itu. Jadi ini satu peringatan dari Rocky Gerung yang bercorak etis dan moral ini kadang-kadang tidak pernah muncul ya dari celah bibir para politisi, karena para politisi itu juga disandera oleh kasusnya sendiri, yang semua kartu truf dari para tokoh-tokoh politik itu ada di tangan Jokowi. Dan sebaliknya sekarang ada serangan balik dari Hasto, dari lawan politik Jokowi, bahwa ternyata Jokowi juga punya masalah yang tampaknya kartu-kartu Jokowi itu juga ada dikantongi oleh Megawati melalui Hasto, Sekjen PIDP. Kesempatan kita masih di dalam hari kemerdekaan untuk mengucapkan watak masing-masing pihak tuh. Watak dari kekuasaan dan watak dari oposisi. Jelas watak dari kekuasaan adalah upaya untuk memperpanjang kekuasaannya, sementara watak dari oposisi yang diwakili oleh Ibu Mega kembali PDIP mau menerangkan bahwa politik itu ada nilai, ada value. Tentu orang akan bilang ya PDIP juga begitu. Ya itu soal persaingan aja. Tapi sekarang faktanya PDIP mengambil sikap moral, sikap etik yang luar biasa. Semua keterangan yang diajukan oleh Ibu Mega dalam pidato tadi itu betul-betul berseberangan dengan kemewahan yang ada di pameran Pak Jokowi di IKN kan. Jadi semua hal yang kita lihat itu terlihat dalam bentuk kontras. Kita lihat Ibu Mega dalam kesederhanaan memimpin upacara di depan kantornya dia, sementara beberapa tokoh utama mantan PDIP itu ada di IKN dan pamer foto dengan mereka yang menguasai aset-aset kapital. Jadi juga semacam kontras bahwa PDIP tetap setia pada wong cilik, sementara tokoh-tokoh mereka yang nyebrang ke kekuasaan justru pamer tentang kemewahan. Siapa tokoh-tokoh PDIP itu? Sekretaris Kabinet Pramono Anung, terus siapa lagi yang ada PDIP itu, yang bekas ICW itu siapa ya? Banyak tokoh-tokoh PDIP yang tidak tobat ya. Tidak tobat dan ikut pada kemewahan rejim yang ditampilkan di IKN. Sementara Bu Megawati itu tampaknya meneguhkan posisi politiknya yang berorientasi atau memihak rakyat kecil di tepi rel kereta di Lenteng Agung, di kantornya PDIP yang sederhana di Pasar Minggu. Jadi mikir-mikir nih Bung Rocky, kalau PDIP punya rekaman atau catatan tentang Jokowi seperti dugaan Anda gitu, kan kemungkinan besar juga partai-partai lain pendukung Jokowi juga punya data-data serupa. Katakanlah Golkar dalam hal ini ketua umumnya, mantan ketua umumnya tepatnya Erlangga Hartarto. Pertanyaan publik adalah apakah Golkar juga punya rekaman yang sama, atau Golkar punya rekaman yang justru menyangkut partai yang lain? Ini rekaman apa sih? Apakah Pak Erlangga itu menyimpan semacam catatan harian selama dia menjadi koordinator ekonomi, Menko Perekonomian, tentang rapat-rapat di istana yang sangat mungkin publik ingin tahu tuh apakah Pak Erlangga ada logbook dia untuk melihat apa sebetulnya proses politik sepanjang yang dia ketahui selama COVID, selama rapat-rapat khusus tentang anggaran dengan Presiden Jokowi, apakah ada perintah-perintah khusus? COVID itu anggarannya gila-gilaan dan tidak terkontrol ya. Seluruh departemen kan diminta waktu itu kalau tidak salah untuk melakukan semacam refocusing ya, melakukan semacam penajaman kembali fokus ya terhadap kegiatan masing-masing kementerian, dan dana-dana itu di sebagian itu disisihkan untuk menangani COVID. Tapi persoalannya dana-dana yang begitu besar untuk penanganan COVID itu tidak pernah dipertanggungjawabkan secara publik, dan kita juga tidak tahu seberapa banyak dana itu habis dan seberapa banyak dana itu betul-betul efektif di tepat guna, atau sebenarnya sebagian nyangkut ya, di kantong-kantong pribadi para pejabat yang berkuasa yang tidak bisa disentuh oleh oposisi.
yang sebetulnya tidak masuk akal tetapi harus dipaksakan. Apakah Ibu Sri Mulyani juga punya catatan yang sama? Kan ini upaya kita untuk membersihkan politik supaya nanti rejim berikutnya, pemerintahan berikutnya Pak Prabowo tidak disandra oleh kasus-kasus ini. Bayangin misalnya kalau kasus-kasus ini dibuka di era Pak Prabowo, itu artinya stabilitas politik akan terganggu, sementara Prabowo masih berupaya keras untuk menstabilkan ekonomi, memberi harapan yang baru, berupaya untuk mengatasi krisis APBN dan krisis pangan, juga ada krisis global politik termasuk daya tahan postur keamanan kita. Jadi kita mau tanya atau kita mau menunggu, adakah orang yang berani seperti Ibu Mega dan Hasto yang mau mencicil buku-buku catatan mereka, catatan politik, semacam buku harian politik? Tampaknya secara perlahan-lahan ya, Jokowi kian meluruh dan kian tersudut di ujung kekuasaannya, dimulai dengan keberanian Hasto mengungkapkan apa tadi voice note ya, atau apa sih rekaman. Saya belum pernah tahu, belum mencoba nyari tahu. Tampaknya ini akan menjadi semacam bola salju yang menggelinding yang akan menghantam Jokowi di ujung kekuasaan dan membuat dia tambah tenggelam tanpa kewibawaan dan tanpa legacy yang seperti yang diharapkan ya. Justru diakhiri dengan tinta catatan buruk ya di ujung kekuasaannya. Supaya publik juga dapat pendidikan politik, bahwa yang diungkapkan oleh media massa selama Jokowi memerintah bisa dibantah oleh berita-berita kecil yang disimpan oleh Hasto, bahwa seluruh survei politik yang dibuat selama ini yang memuliakan memuji-muji Jokowi sebetulnya itu adalah pemalsuan terhadap keadaan sebenarnya, bahwa kesempatan untuk menghirup kembali kebebasan setelah pers ditindas, tidak boleh bikin investigasi, setelah buruh dikendalikan oleh Omnibus Law, semua itu kan kita ingin tahu melalui catatan-catatan harian di hari-hari terakhir menteri-menteri di kabinet. Itu yang kita anggap lebih penting kita ketahui ketimbang mendengarkan uraian pidato kenegaraan dari kepala negara yang sedang membelah negara. Nah, kita mumpung ini kita sedang membelah negara. Ulang tahun kemerdekaan RI ke-39, kita perlu sedikit membuat refleksi. Apalagi hari ulang tahun kemerdekaan RI kali ini. Jadi catatan harian dari orang-orang yang diam-diam mungkin tersakiti itu satu saat mungkin akan terbongkar ya, dalam merespon rejim yang mengungkung mereka sehingga tidak bisa bicara pada saat ini. Tapi catatan-catatan harian itu sebagaimana Rocky Gerung bayangkan itu mereka miliki dan satu saat akan dibuka ke ruang publik dan menjadi catatan yang sangat penting dalam sejarah politik Indonesia modern dalam satu rejim yang korup dan absolut. Spesial lah gitu ya, saya sebutnya ya, karena kan Jokowi itu memaksakan untuk memperingatinya di IKN. IKN yang sesungguhnya belum rampung, dan kita juga menduga-duga kemungkinan nggak akan pernah rampung. Ya, hari kemerdekaan telah kita lalui, tetap ada kegembiraan di kampung-kampung, di RT RW, di gang-gang sempit, di perumahan-perumahan yang memberi kita harapan bahwa anak-anak kecil ini, generasi yang mungkin masih 2-3 kali pemilu akan masuk ke dalam sistem politik yang lebih kompetitif di era menuju generasi emas. Bagi mereka mudi akan baca satu waktu di dalam sejarah bahwa ketika mereka lagi makan kerupuk atau lagi lari karung, tarik tambang, ada yang lagi tarik tambang juga di elit politik, ada yang lagi makan pesta pora di Istana Negara tuh, ada yang berupaya untuk menjadi tokoh dengan menyelip di antara elit-elit IKN lalu bikin foto di situ dan menganggap bahwa inilah kabinetnya akan datang. Jadi kita lihat kontras bahwa kemeriahan tetap ada di kampung-kampung, tetapi besok kita akan masuk lagi pada real politik, real fakta ekonomi kita, bahwa daya beli menurun, keinginan untuk uang hilang kompetisi mulai terasa hambar karena takut bahwa kompetisi pada akhirnya juga akan berakibat disingkirkan oleh kekuasaan. Menunggu tanggal 20 ada kongres Munas luar biasa Golkar, apa yang akan terjadi. Tetapi bagi kita yang hanya bisa mengucapkan poin-poin kritik ini, satu hal hendak kita pastikan bahwa negeri ini akan makin terbuka. Jadi yang bersembunyi di balik semak-semak politik yang masih ada di kolong meja karena sibuk untuk ngitung amplop,
Suatu waktu akan dipanggil oleh sejarah, dipanggil oleh mahkamah. Jadi yakin ya, Rocky Gerung masih punya hope, punya harapan bahwa negeri kita akan makin terbuka dan akan membongkar orang-orang yang masih mati dah. Keadilan, apalagi di Mahkamah Rakyat, untuk datang before the law, menghadap hakim dan buktikan bahwa mereka tidak bersalah. Karena akan ada mungkin satu kekejaman baru, yaitu sistem pembuktian terbalik. Kalau Pak Prabowo misalnya mau absolut untuk menegakkan keadilan, pakai aja sistem pembuktian terbalik, tuduh baru suruh mereka buktikan, khususnya dalam soal pidana korupsi kan. Jadi masih ada kesempatan, kita lihat bagaimana kecerdasan publik hari ini akan menuntun republik ini untuk makin lama makin bagus. Tetapi itu dengan satu kualifikasi bahwa presiden berikutnya Prabowo Subianto mesti bikin jarak, bikin batas air tentang mana yang minyak, mana yang air tuh, mana yang gorong-gorong, mana yang sebetulnya koridor untuk demokrasi. Baik, Bung Rocky, salam akal sehat. Salam akal sehat. 0%. Mati rek. Gelap.